Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dengan NIM 10 kelas pendidikan Prodi Pendidikan Komputer angkatan 2023 kelas A. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi kelompok 4 yang dimana dia menjelaskan tentang kutipan, catatan kaki maupun daftar pustaka. Nah, yang pertama kita tentang kutipan dulu, yang dimana ini kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi atau hasil penelitian orang lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Nah, di sini ada beberapa jenis kutipan, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kutipan langsung itu ada pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Terus ada kutipan tidak langsung, yaitu kutipan tidak langsung itu merupakan kutipan yang tidak persis dengan aslinya. Lalu ada kutipan langsung itu ada kutipan langsung pendek sama kutipan langsung panjang. Nah, yang dimana kutipan langsung pendek itu yang menyatakan bahwa mental seseorang akan tertekan ketika tuntunan semakin besar, namun ia tidak sanggup mengejar tuntunan tersebut. Lalu untuk kutipan langsung panjang ini yang bervariasi bahasa yang berdasarkan pemakai bahasa dibedakan atas 4 jenis sebagai berikut, yaitu ada dialek regional, yaitu variasi bahasa berdasarkan daerah, dan variasi regional membedakan bahasa yang dipakai di satu tempat dengan dipakai di tempat lainnya. Lalu ada sumber kutipan, yang dimana itu sumber kutipannya itu ada kayak dari pengutipan dari sumber internet atau penulis buku jumlah lebih dari 3 orang, untuk orang maupun 1 orang. Nah, selanjutnya akan penjelasan dengan catatan kaki, yang dimana catatan kaki ini adalah salah satu dari 3 teknik penulisan yang bisa dipakai untuk menandai sumber data. Catatan kaki berfungsi sebagai referensi tambahan dalam karya ilmiah yang memberikan informasi mengenai sumber kutipan atau penjelasan tambahan tanpa mengganggu alur utama tulisan. Nah, fungsinya catatan kaki itu ada menyediakan referensi sumber kutipan, memberikan penjelasan tambahan yang tidak masuk ke dalam teks utama, dan menjaga kredibilitas akademik dan menghindari plagiat. Nah, lalu ada biasa kesalahan umum dalam caki, yang dimana tidak mencantumkan sumber kutipannya, format tidak sesuai standar akademik, dan salah dalam menulis nama, judul, atau tahun penerbitan. Nah, lalu selanjutnya ada daftar pustaka, ya, dimana daftar pustaka ini adalah salah satu susunan tulisan pada akar sebuah karya ilmiah yang isinya berupa penulis, judul tulisan, penerbit, dan tahun terbit. Yang dimana daftar pustaka ini digunakan untuk sebagai sumber rujukan seorang penulis dalam berkarya. Nah, di sini ada beberapa gaya penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada APA, yang itu American Psychological Execution, sama Chicago Style. Nah, variannya dalam APA itu apa itu? APA itu ada untuk 2 penulis, 4 penulis, dan 3 penulis. Nah, lalu di sini ada CMS, yang dimana itu ada panjangannya Chicago Manual of Style, yang dimana nama tengah itu harus disingkat, nama belakang itu harus ditulis lengkap, dan nama depan itu dapat ditulis lengkap atau berupa inisial. Nah, format penulisannya itu sebagai berikut, mungkin ada nama belakang, nama depan, judul, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun penerbit. Nah, lalu tentang rujukan nih, sumber rujukan atau bisa disebut referensi adalah suatu sumber atau acuan yang digunakan sebagai petunjuk guna membantu para pengguna atau pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Nah, koleksi rujukan ini mempunyai 2 jenis, yang dimana koleksi rujukan ini bersifat umum, yang dimana koleksi yang memberikan informasi secara umum yang tidak terbatas. Lalu ada rujukan khusus, yang dimana itu koleksi rujukannya memberikan informasi secara khusus dan terbatas. Nah, terus ada aplikasi penunjang penulisan citasi, yang dimana fungsi utamanya itu ada mengelola referensi secara otomatis, memudahkan pembuatan daftar pustaka, dan menghindari plagiat. Nah, definisi plagiarisme itu dalam kamus The Oxford Advanced Learner, plagiarisme didefinisikan sebagai to take somebody else's idea of words and use them as word in all. Nah, di mana di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada plagiat ide, plagiat kata demi kata, sama plagiat sumber, plagiat dan keperangan. Nah, jadi baru itu ada penyebab dari plagiarisme ini, yang dimana malas mencari fakta, malas berpikir, deadline yang ketat, tumpang tindih tugas, menganggap bahwa plagiarisme itu lebih efektif. Nah, ada beberapa cara menghindarinya nih dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan, melakukan parafrasa, teknik mencatat, dan mendeteksi plagiarisme menggunakan perangkat lunak. Nah, mungkin itu saja sekian dari kesimpulan dari presentasi
dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Muhammad Nabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.